Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Ella Saputra dengan NIM 040. Di sini saya akan memberikan poin-poin saya pada mata kuliah kualitas daya yang berjudul analisis faktor daya dan dampaknya terhadap efisiensi energi dalam sistem kelistrikan. Teori singkat faktor daya atau KOSBI adalah perbandingan antara daya aktif P dan daya semu S. Dalam sistem kelistrikan, nilai ideal sama dengan 1, tetapi banyak industri yang memiliki faktor daya di bawah 0,9 karena dominasi beban induktif seperti motor, trafo, dan lain-lain. Jenis faktor daya ada dua, yaitu tertinggal dan terdepan atau lagging atau leading. Faktor dampak daya rendah. Yang pertama rugi-rugi daya, yaitu peningkatan panas pada jaringan distribusi. Dan rumus rugi daya itu I kuadrat kali R. Biaya operasional rendah dari PLN jika faktor daya melebihi di bawah 0,85. Penurunan kualitas daya, fluktuasi tegangan harmonik, gangguan peralatan elektronik. Yang terakhir, kelebihan peralatan, transformator dan generator bekerja lebih baik, serta mengurangi umur pemakaian. Metode perbaikan faktor daya, yaitu bisa menggunakan kapasitor bank seperti kompensasi daya reaktif kapasitif untuk beban induktif. Yang kedua, filter harmonik, mengurangi gangguan harmonik pada beban non-linear. Yang ketiga, manajemen beban, penjadwalan operasi peralatan induktif. Yang keempat, koreksi faktor daya atau BFC, teknologi otomatis pada perangkat modern. Dan yang terakhir, teknologi canggih, menggunakan AI, perkiraan pola konsumsi, dan konfigurasi kapasitor bank. Dan yang terakhir, dalam menggunakan teknologi smart grid, bisa mendistribusikan daya aktif dan integrasi energi terbarukan. Regulasi dan standar. Untuk yang di Indonesia, PLN mewajibkan faktor daya antara 0,8 sampai 0,85. Jika kurang, akan dikenakan denda tambahan yang dihitung berdasarkan daya reaktif yang dikonsumsi. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan PLN dan Standar Nasional Indonesia tentang efisiensi energi. Dalam aturan ini, pelanggaran yang mampu meningkatkan faktor daya ke angka di atas 0,95 dapat memperoleh insentif berupa pengurangan tarif daya reaktif. Untuk regulasi internasional, Amerika Serikat mengatur batas harmonisa dan faktor daya minimal 0,90 untuk industri besar agar mengurangi distorsi jaringan listrik. Sementara pada Jerman mewajibkan penggunaan power factor correction pada peralatan elektronik untuk mengurangi konsumsi daya reaktif dan meningkatkan efisiensi daya di rumah tangga dan industri. Prediksi teknologi masa depan untuk perbaikan faktor daya. Yang pertama, pemanfaatan AI dalam manajemen energi. AI digunakan untuk menganalisis konsumsi daya secara real time dan menyesuaikan faktor daya secara otomatis berdasarkan data historis dan prediksi pola konsumsi listrik. Yang kedua, penggunaan superkapasitor dan baterai penyimpanan. Teknologi penyimpanan energi seperti superkapasitor dan baterai penyimpanan berkembang pesat dan menjadi solusi utama dalam meningkatkan faktor daya serta stabilitas sistem tenaga listrik. Yang terakhir, grid interaktif dan grid. Seperti perkembangan teknologi smart grid semakin memungkinkan sistem tenaga listrik menjadi lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan permintaan daya serta meningkatkan efisiensi faktor daya. Pengaruh perbaikan faktor daya terhadap keandalan sistem listrik. Stabilitas tegangan dan pemadaman. Perbaikan faktor daya memiliki dampak besar terhadap stabilitas tegangan dalam sistem tenaga listrik. Faktor daya yang buruk dapat menyebabkan tegangan listrik yang dapat mengganggu operasi peralatan listrik dan meningkatkan risiko pemadaman listrik. Yang kedua, reduksi overload pada transformator dan generator. Faktor daya yang rendah menyebabkan peningkatnya arus yang harus ditangani oleh transformator dan generator, yang dapat menyebabkan pemanasan berlebih dan menurunkan efisiensi sistem tenaga listrik. Tantangan dan hambatan dalam perbaikan faktor daya. Kendala teknis dalam implementasi perbaikan faktor daya. Keterbatasan infrastruktur
keterbatasan beban listrik, pemeliharaan kapasitor dan gangguan dari faktor eksternal. Yang kedua, tantangan ekonomi dan biaya implementasi seperti biaya awal yang tinggi, kurangnya insentif finansial, pengembalian investasi, memenuhi justifikasi anggaran, dan fluktuasi harga peralatan. Peran Internet of Things atau IoT dalam implementasi faktor daya. Teknologi Internet of Things atau IoT semakin berperan penting dalam sistem tenaga listrik modern. IoT memungkinkan para perangkat listrik untuk saling terhubung, berkomunikasi, dan mengoptimalkan konsumsi daya secara otomatis. Dengan mengembangkan teknologi ini, sistem tenaga listrik dapat menjadi lebih efisien dan dapat mengurangi pemborosan energi yang tidak diperlukan. Sensor IoT dapat mengukur faktor daya secara akurat dan memberikan data secara real-time untuk menjaga inefisiensi listrik. Data ini dapat dianalisis untuk mendeteksi pola konsumsi daya, penyiaran beban, serta inefisiensi potensi dalam sistem tenaga listrik. Dengan IoT, kapasitor pin dapat diaktifkan dan diaktifkan secara otomatis sesuai dengan kondisi beban listrik. Sensor yang terhubung dengan IoT dapat mendeteksi frekuensi daya reaktif dan menyesuaikan kapasitor operasi untuk memastikan faktor daya tetap optimal. Kesimpulan, setelah dilakukan analisis mendalam mengenai faktor daya dan dampaknya terhadap efisiensi energi dalam sistem kelistrikan, dapat disimpulkan bahwa faktor daya merupakan elemen krusial dalam efisiensi energi dan stabilitas jaringan listrik. Peningkatan faktor daya dapat mengurangi konsumsi daya reaktif, menurunkan rugi-rugi listrik, serta meningkatkan efisiensi sistem energi listrik. Kemajuan teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan komputer atau artificial intelligence, dan blockchain semakin mempermudah optimalisasi faktor daya dengan pemantauan real time dan otomatisasi pengaktifan daya reaktif. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat warahmatullahi wabarakatuh.